Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, menjaga olahraga, dan juga pola tidur dan pola makan. Oke, saya harap kalian masih semangat ya untuk menjalani pelajaran pada siang hari ini, di mana udara terasa sangat panas dan mungkin dari kalian juga ada yang mengantuk. Oke, langsung saja saya akan memberikan pembelajaran yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Apa yang terpikirkan di benak kalian ketika mendengar disintegrasi? Ya, disintegrasi itu ialah sebuah keadaan yang menyebabkan sebuah konflik, kericuhan yang bahkan jika ini terjadi sangat besar, kemungkinan bisa memecah belahkan persatuan yang ada di masyarakat dalam sebuah lingkup negara. Jadi ancaman disintegrasi ini bukan datang dari luar, melainkan dari dalam itu sendiri. Tahukah kalian bahwa sesudah 40 tahun lamanya, baru pertama kali peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei diselenggarakan pada tahun 1948. Awalnya peringatan tersebut merupakan anjuran Bung Karno agar pemerintah menyelenggarakannya secara besar-besaran. Untuk itu, diangkatlah Ki Hajar Dewantara sebagai Ketua Panitia Peringatan. Jadi, makna peringatan Kebangkitan Nasional adalah untuk memperkuat kesatuan bangsa, khususnya dalam menghadapi Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Apalagi di awal tahun itu, muncul pula kelompok dengan garis perjuangan ideologi yang dapat menghancurkan integrasi bangsa dan ideologi negara Indonesia. Apalagi pada 1948, Musa baru kembali dari Moskwa dengan menawarkan doktrin jalan baru sebagai strategi perjuangan bangsa yang berbeda dari strategi yang dijalankan pemerintahan Soekarno-Hatta. Ada 3 gagasan yang dikemukakan Musa. Pertama, membentuk Front Nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI. Kedua, mengubah PKI menjadi partai tunggal Marxis-Lenisis. Dan yang ketiga, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan komunis internasional. Hal ini membuat hubungan antara PKI dengan kubu nasionalis kian meruncing. Pertikaian ideologi yang tajam tersebut berakhir pada pecahnya pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Sebagai konsekuensi disepakatinya hasil perundingan Renville, sebanyak 35.000 anggota TNI juga dipaksa untuk meninggalkan wilayah yang diklaim Belanda menuju daerah Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. 3 bulan setelahnya, Belanda melancarkan agresi militer dengan menduduki ibu kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Presiden dan wakil presiden serta beberapa pejabat tinggi negara ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Meski demikian, Presiden masih sempat memberikan mandat kepada Syarifuddin Prawiranegara untuk menjadi Ketua Pemerintah Daerah Republik Indonesia di Sumatera Barat. Bahkan, Soekarno juga memerintahkan kepada Sudarsono dan LN Palar untuk siap mengantisipasi bila suatu ketika terpaksa mendirikan pemerintahan pengasingan di India. Meski hal ini akhirnya tidak terjadi, dengan kondisi kritis seperti itu, maka Republik Indonesia dapat digambarkan bagai sebutir telur di ujung tanduk. Namun demikian, Panglima Besar Sudirman sekeluarnya dari Jogja langsung memimpin pasukannya untuk meneruskan perjuangan melawan Belanda dengan melakukan perang gerilya. Sementara Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa meneruskan rencana pertahanan rakyat yang telah disusun oleh Panglima Besar Sudirman dan dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokoknya adalah menyusupkan pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal
ke garis belakang musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Dapat pula dikemukakan peran Sultan Hamengkubuwono IX yang telah memberikan dukungan fasilitas dan finansial untuk keberlangsungan berjalannya pemerintahan republik yang ditinggalkan para pemimpinnya tersebut. Menurut Kahin, dua kekuatan inilah yang menjadi sumber perlawanan terhadap Belanda, yang pada akhirnya memaksa Belanda untuk mengakhiri perang menuju Konferensi Meja Bundar atau KMB. Kedua kekuatan yang digerakkan oleh unsur sipil dan tentara yang melakukan gerilya menjadi amunisi yang ampuh bagi para diplomat kita yang terus berunding di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan strategi perjuangan tersebut di atas dengan mendapat tekanan internasional dan dari Amerika Serikat sendiri yang mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan, maka Belanda terpaksa menandatangani perjanjian KMB yang berisi penyerahan kedaulatan. Situasi dan kondisi perjuangan sebagaimana digambarkan di atas itulah yang menjadi makna nilai persatuan dan peringatan kebangkitan nasional ke-40 di tahun 1948. Yang menggerakkan perjuangan bangsa Indonesia yang pantang menyerah dan pada akhirnya dapat mengakhiri upaya Belanda untuk kembali menjajah. Ancaman disintegrasi atau perpecahan bangsa memang bukan persoalan main-main. Tak hanya merupakan masalah di masa lalu, potensi disintegrasi pada masa kini pun bukan tidak mungkin terjadi. Karena itulah kita harus terus dan selalu memahami betapa berbahayanya proses disintegrasi bangsa apabila terjadi pada kebangsaan kita. Sejarah Indonesia telah menunjukkan hal tersebut. Oke, kita akan berlanjut kepada bab berikutnya, yaitu berbagai pergolakan di dalam negeri pada rentang waktu 1948 sampai 1965. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965 dibagi menjadi 3 bentuk kelompok pergolakan yang masing-masingnya dipengaruhi oleh beberapa kaitan yang melatar belakangi pemberontakan tersebut. Yang pertama, ada peristiwa konflik yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua, konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Yang ketiga, konflik yang berkaitan dengan pemerintahan. Oke, yang pertama, peristiwa konflik yang berkaitan dengan ideologi. Sebelumnya ada yang bisa menyebutkan? Iya. Nah, jadi peristiwa konflik yang berkaitan dengan ideologi seperti apa? Contohnya ialah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan di ITII, dan peristiwa G30S PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan di ITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Fate, yaitu seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan terbagi dalam 5 kelompok, yaitu nasionalisme radikal diwakili oleh PNI. Kedua ada Islam, termasuk di dalamnya ialah NU dan Masyumi. Kemudian ada komunis, yang kita sebut sebagai PKI. Dan sosialisme demokrat, yaitu Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan juga tradisionalis Jawa. Pada masa itu, kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologinya masing-masing. Oke, berlanjut kepada nomor 2, yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Adi Aziz. Konflik ini merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS, dan Andi Aziz semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL.
atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Tentara Hindia Belanda tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun bisa saja terjadi. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Dalam konflik ini termasuk adalah persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan Perjanjian Linggarjati. Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun makin lama, badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintahan pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri. Sekarang mari kita bahas satu persatu konflik atau pergolakan yang terjadi di Indonesia pada 1948 hingga 1965 yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut. Yang pertama, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya ialah pemberontakan PKI Madiun. Selain Partai Nasional Indonesia, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergelakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat pemberontak pada tahun 1926. Sejak merdeka sampai awal tahun 1998, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini terkait dengan doktrin Dimitrov, yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasik. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang Musso. Ia membawa berita bahwa doktrin Dimitrov telah diganti dengan doktrin Shatnov, di mana komunis harus bekerja sama dengan golongan nasionalis progresif untuk menghadapi golongan kapitalis borjuis. Musso lalu membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagai kekuatan-kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Musso juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat. Pernyataan Musso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet yang komunis. Pemerintahan Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerak ofensif PKI Musso. Namun kondisi politik sudah terlampau panas, sehingga pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus.
PKI kemudian memusatkan kekuatannya di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Musa memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti-komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban, tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontakan. Puncaknya adalah ketika Musa tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa G30 SPKI. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintahan akibat pemberontakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaan. Dari kisah tersebut, apa hal terpenting dari peristiwa pemberontakan PKI di Madiun ini bagi sejarah Indonesia kemudian? Pertama, upaya membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional menguat sejak pemberontakan tersebut. Berbagai laskar dan kekuatan bersenjata dibubarkan. Dari sisi perjuangan diplomasi, simpati Amerika Serikat sebagai penengah dalam konflik dan perundingan antara Indonesia dengan Belanda perlahan berubah menjadi dukungan terhadap Indonesia. Meskipun hal ini juga bisa dilepaskan dari strategi global Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman komunisme. Tetapi hal terpenting lain juga perlu dicatat, bahwa konflik yang terjadi berdampak pula pada banyaknya korban yang timbul. Ketidakbersatuan bangsa Indonesia yang tampak dalam peristiwa ini juga dimanfaatkan oleh Belanda, yang mengira Indonesia lemah untuk kemudian melancarkan agresi militernya yang kedua pada Desember 1948. Oke, pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi yang kedua ialah pemberontakan DITII. Cikal bakal pemberontakan DITII meluas di beberapa wilayah Indonesia, bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosoewirjo. Ia dulu adalah salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Perjanjian Ranville membuka peluang bagi Kartosoewirjo untuk lebih mendekatkan cita-citanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Ranville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Van Mook harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi, laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosoewirjo tidak bersedia pindah dan malah membentuk tentara Islam Indonesia. Kosongnya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosoewirjo. Meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan RI. Namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam atau Negara Islam yang disingkat DI dengan dukungan TII di Jawa Barat pada Agustus 1948. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat. Kartosoewirjo tidak mau mengakui tentara RI tersebut, kecuali mereka mau bergabung dengan DITII. Ini sama saja Kartosoewirjo dengan DITII-nya tidak mau mengakui pemerintahan RI di Jawa Barat. Maka pemerintahan pun bersikap tegas, meski upaya menanggulangi DITII Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah. Namun sejak 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer. Operasi terpadu Pagar Betis digelar, di mana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tentara pasukan DITII berada. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu, diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DITII. Melalui operasi ini pula, Kartosoewirjo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati.
yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DITII Kartosuwiryo. Di daerah Jawa Tengah, awal kasusnya juga mirip, di mana akibat persetujuan Renville. Akibat daerah Pekalongan, Brebes, Tegal ditinggalkan oleh TNI dan aparat pemerintahan. Kemudian terjadi kevakuman di wilayah ini dan Amir Fattah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di TNI-kan segera mengambil alih. Saat pasukan TNI kemudian balik kembali ke wilayah tersebut, setelah Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, sebenarnya telah terjadi kesepakatan antara Amir Fattah dan pasukannya dengan pasukan TNI. Amir Fattah bahkan diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Namun terjadi ketegangan karena berbagai persoalan antara pasukan Amir Fattah dengan TNI sering timbul kembali. Amir Fattah pun semakin berubah pikiran setelah utusan Kartosuwiryo datang menemuinya, lalu mengangkatnya sebagai Panglima TII Jawa Tengah. Ia bahkan kemudian ikut memproklamirkan berdirinya negara Islam di Jawa Tengah. Sejak itu terjadi kekacauan dan konflik terbuka antara pasukan Amir Fattah dengan pasukan TNI. Tetapi berbeda dengan DITII. Di Jawa Barat, perlawanan Amir Fattah tidak terlalu lama. Kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanannya cepat berakhir. Desember 1951, ia menyerah. Selain Amir Fattah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kyai Haji Mahfud atau yang dikenal sebagai Kyai Sumolagu. Ia didukung oleh Laskar Bersenjata Angkatan Umat Islam atau AUI, yang sejak didirikan memang berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Meski demikian, dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, awalnya Angkatan Umat Islam bahu-membahu dengan tentara Republik dalam menghadapi Belanda. Wilayah operasional Angkatan Umat Islam berada di daerah Kebumen dan daerah sekitar pantai selatan Jawa Tengah. Namun kerjasama antara AUI dengan tentara RI mulai pecah ketika pemerintah hendak melakukan demobilisasi AUI. Ajakan pemerintah untuk berunding ditolak Kyai Sumolagu. Pada akhir 1950, Kyai Sumolagu melakukan pemberontakan. Sesudah sebulan bertempur, tentara RI berhasil menumpas pemberontakan ini. Ratusan pemberontak dinyatakan tewas dan sebagian besar berhasil ditawan. Sebagian lainnya melarikan diri dan bergabung dengan pasukan TII di Brebes dan Tegal. Akibat pemberontakan ini, kehancuran yang diderita Kebumen besar sekali. Ribuan rakyat mengungsi dan ratusan orang ikut terbunuh. Selain itu, desa-desa juga mengalami kerusakan berat. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah juga dilakukan oleh Batalion 426 dari Divisi Diponegoro, Jawa Tengah. Ini adalah tentara Indonesia yang anggota-anggotanya berasal dari Laskar Hizbullah. Simpati dan kerjasama mereka dengan Darul Islam jadinya tampak karena DITII juga berbasis pasukan Laskar Hizbullah. Cakupan wilayah gerakan Batalion 426 dapat dalam pertempuran dengan pasukan RI adalah Kudus, Klaten, hingga Surakarta. Walaupun dianggap kuat dan membahayakan, namun hanya dalam beberapa bulan saja pemberontakan Batalion 426 juga berhasil ditumpas. Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan DITII terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kabar Muzakar. Pada tahap awal, pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam membentuk tentara Republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Namun beberapa tahun kemudian, pemberontakan malah beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam DITII Kartosuwiryo. Tokoh Kahar Muzakar sendiri pada masa Perang Kemerdekaan pernah berjuang di Jawa, bahkan menjadi komandan komando grup Sulawesi Selatan yang bermarkas di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949,
Ia lalu ditugaskan ke daerah asalnya untuk membantu menyelesaikan persoalan tentang Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS dibentuk sewaktu Perang Kemerdekaan dan berkekuatan 16 batalion atau 1 divisi. Pemerintah ingin agar kesatuan ini dibubarkan lebih dahulu untuk kemudian dilakukan reorganisasi tentara kembali. Semua itu dalam rangka penaatan ketentaraan. Namun, anggota KGSS menolaknya. Pemberontakan yang berkait dengan DITII juga terjadi di Kalimantan Selatan. Namun dibandingkan dengan gerakan DITII yang lain, ini adalah pemberontakan yang relatif kecil, di mana pemberontakan tidak menguasai daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang besar. Meski begitu, pemberontakan berlangsung lama dan berlarut-larut hingga tahun 1963. Timbulnya pemberontakan di ITII Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi ke-4 sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Namun ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintahan pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALRI Divisi 4 yang merasa kecewa karena di antara mereka ada yang harus dimobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Suasana mulai resah dan keamanan di Kalimantan Selatan mulai terganggu. Penangkapan-penangkapan terhadap mantan anggota ALRI Divisi 4 terjadi. Salah satu alasannya adalah karena di antara mereka ada yang mencoba menghasut mantan anggota ALRI yang lain untuk memberontak. Di antara para pembelot mantan anggota ALRI Divisi 4 adalah Letnan II Ibnu Hajar. Dikenal sebagai figur berwatak keras, cepat ia berhasil mengumpulkan pengikut, terutama di kalangan anggota ALRI Divisi 4 yang kecewa terhadap pemerintah. Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya sebagai Kesatuan Republik Indonesia yang tertindas. Kerusuhan segera terjadi, berbagai penyelesaian damai coba dilakukan pemerintah, namun upaya ini terus mengalami kegagalan. Pemberontakan pun pecah. Pada akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan di ITII Kartosuwiryo yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan di ITII sekaligus Panglima TII Kalimantan. Konflik dengan tentara Republik pun terus berlangsung bertahun-tahun. Baru pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapat pengampunan, namun pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati. Berlanjut pada konflik disintegrasi yang berkaitan dengan ideologi. Kemudian ada gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal sebagai G30S PKI. Inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan siapa dalam gerakan 30 September 1965 sebenarnya. Setidaknya terdapat 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30S PKI ini. Yang pertama, gerakan ini merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Teori ini mengatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan, yaitu Letnan Kolonel Untung, yang menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik Angkatan Darat. Pendapat seperti ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidupnya sederhana. Teori kedua ialah dalam gerakan 30S PKI adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Teori ini berasal antara lain dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Menurut teori ini, AS sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuat menanamkan pengaruh di Indonesia. Karena itu CIA kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta.
Tujuan akhir skenario CIA ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Teori yang ketiga adalah Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Menurut teori ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno. Dengan keinginan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme. Di masa itu, Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakan sebagai negara boneka Inggris. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Greg Paul Crane. Teori selanjutnya adalah Soekarno merupakan dalang dari gerakan G30S. Teori yang dikemukakan antara lain oleh Anthony Dake dan John Hughes ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuasaan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Karena PKI dekat dengan Soekarno, partai ini pun terseret. Dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Sri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat di Indonesia sejak masa revolusi. Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965, tengah malam Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata, sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang. Di sini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada peristiwa besar esok harinya. Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S. Bahkan pada tanggal 6 Oktober 1965, dalam sidang kabinet Dwi Korah di Bogor, ia mengutuk gerakan ini. Teori yang ke-6, Soeharto sebagai dalang gerakan 30S. Pendapat yang menyatakan bahwa Soeharto adalah dalang gerakan 30 September antara lain dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya Indonesian Tragedy. Menurut Brian May, terdapat kedekatan hubungan antara Letkol Untung sebagai pemimpin gerakan 30 September dengan Maijen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Konstan. Nah, teori yang terakhir ini adalah dalam gerakan 30 September adalah PKI. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1999 hingga 1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamai dirinya CCPKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. Namun terlepas dari teori mana yang benar mengenai peristiwa G30S, yang penting sejak demokrasi terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 1999, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Ia juga menjadi kekuatan pengaruh di antara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertempuran yang tidak terdamaikan saat itu. Angkatan Darat dengan PKI. Juli 1960 misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Ketika tentara bereaksi, Soekarno segera turun tangan hingga persoalan ini sementara selesai. Hal ini kemudian malah membuat hubungan Soekarno dengan PKI kian dekat. Pada bulan Agustus 1960, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang merupakan partai pesaing PKI dibubarkan pemerintah. PKI pun semakin giat melakukan mobilisasi massa untuk meningkatkan pengaruh dan memperbanyak anggota. Partai-partai Islam seperti NU dan PNI hingga saat itu praktis telah dilumpuhkan. Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Mungkin PKI merasa kedudukannya sudah kuat. Pada tahun-tahun sebelumnya, partai ini umumnya hanya melancarkan kritik terhadap pemerintah
khususnya para menteri yang memiliki pandangan politik berbeda dengan mereka. Adegan-adegan protes pun berlangsung, bahkan radikalisme dipraktikkan hingga upaya menurunkan lurah serta aksi protes terhadap para sesepuh desa. Dalam aksi pengambilan tanah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga Bali, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, massa PKI pun terlibat dalam pertentangan yang sengit dengan tentu saja para tuan tanah, juga kaum birokrat dan para pengelola yang berasal dari kalangan tentara. Para tuan tanah kebetulan pula kebanyakan berasal dari kalangan muslim yang taat dan pendukung PNI. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan PKI, khususnya di Jawa Timur, segera saja berhadapan muka dengan para santri NU. Selama tahun 1964, perlawanan terhadap aksi sepihak semakin lama semakin kuat. Kekerasan jadinya semakin kerap terjadi di Jawa Timur. Tindakan balasan anti-PKI dipelopori oleh kelompok pemuda NU, yaitu Ansor. Kemudian menjelang tanggal 30 September 1965, suasana pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat dan golongan lain non-PKI telah sedemikian panasnya. Apalagi pada bulan Juli sebelumnya, Soekarno tiba-tiba jatuh sakit. Tim dokter Cina yang didatangkan DNID untuk memeriksa Soekarno menyebutkan bahwa Presiden RI tersebut kemungkinan akan meninggal atau lumpuh. Maka dalam rapat Politbiro PKI pada tanggal 28 September 1965, pimpinan PKI pun memutuskan untuk bergerak. Dipimpin Letnan Kolonel Untung, perwira yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan gerakan 30 September dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Dalam situasi tak menentu itulah, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan gerakan 30 September pun segera dilakukan. Bukan saja di Jakarta, melainkan hingga basis mereka di daerah-daerah lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, ketika diketahui bahwa gerakan September ini berhubungan dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga terjadi. Bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila, tapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. G30 SPKI pun berhasil ditumpas, menandai pula berakhirnya gerakan dan Partai Komunis Indonesia. Baik, cukup sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Materi berikutnya yang berkaitan tentang konflik dan pergolakan mengenai kepentingan akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, tidak ada tugas untuk pertemuan kali ini. Tugas wajib kalian adalah terus belajar di rumah. Oke, cukup sampai di sini. Saya mohon maaf apabila salah dalam penyampaian tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.